warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathia Rahim dengan NIM 856266156. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA yang berjudul pencernaan makanan. Tujuan dari percobaan ini adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Yang pertama, bagian mulut. Mulut adalah bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia. Mulut dianggap sebagai pintu bagi makanan dan minuman yang telah dikonsumsi untuk masuk dan diteruskan kepada sistem pencernaan selanjutnya. Bagian mulut terdapat beberapa bagian penting, diantaranya lidah. Lidah berfungsi untuk merasakan makanan, serta memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makanan agar mudah ditelan. Kemudian, gigi. Bagian ini berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Yang terakhir adalah ludah yang akan membantu Anda menelan makanan dengan lebih mudah lagi dan juga berfungsi sebagai pelindung rongga mulut. Yang kedua, bagian kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus berasal dari bahasa ilmiah. Kerongkongan merupakan lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai dikunyah dan telah diproses di dalam mulut. Kegiatan ini terjadi antara rongga mulut menuju lambung dan melalui proses pencernaan yang selanjutnya. Gerakan peristaltik adalah gerakan membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Berdasarkan penelitian, makanan akan melewati kerongkongan biasanya hanya terjadi dalam waktu 6 detik. Selanjutnya, yang ketiga, bagian lambung. Lambung atau dalam bahasa ilmiah disebut ventriculus. Lambung terbentuk seperti kantung yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga perut. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Ia memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan, salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita makan. Yang keempat, bagian usus halus. Usus halus memiliki beberapa bagian, diantaranya usus halus 12 jari, usus kosong atau usus penyerapan. Ada banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus, karena di dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Selanjutnya, bagian usus besar dan anus. Usus besar adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri sehingga bisa menjadi kotoran yang kemudian akan dibuang melalui anus. Rektum dan anus. Rektum adalah bagian paling ujung dari usus besar. Rektum inilah yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhirnya, yaitu anus. Pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh, dan pada saat itulah seorang merasakan sakit perut serta keinginan untuk membuang air besar. Sedangkan anus, seperti yang kita ketahui, merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Sistem pencernaan manusia adalah sistem paling penting yang membantu manusia dalam makan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan penting di dalamnya yang bermanfaat untuk organ dan dalam bagian tubuh secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena adanya proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tubuh dengan bantuan enzim yang memecah molekul makanan kompleks menjadi sederhana sehingga mudah dicerna tubuh. Sistem pencernaan manusia dimulai dari proses memasukkan makanan ke dalam mulut, proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut oleh gigi, proses mengubah molekul kompleks menjadi sederhana oleh enzim, asam, bile, dan air.
penyerapan nutrisi dan pembuangan kotoran. Sekian video praktikum saya pada kesempatan kali ini. Saya Fathia Rahim, NIM 85626616. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.